Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang qawaid usuliyah dan qawaid fiqhiyah dengan saya Wardah Nabila dan teman saya Ika Nihayatul Fauziana. Sebelum mempelajari qawaidul fiqh, kita harus tahu apa itu qawaid, apa itu qawaid usuliyah, apa itu qawaid fiqhiyah, dan ada perbedaan qawaid usuliyah dan qawaid fiqhiyah. Oke, sebelum mempelajari tentang qawaid usuliyah itu apa, qawaid fikih itu apa, kita tuh perlu tahu apa itu qawaid. Jadi, qawaid itu atau kaidah, kata qawaid adalah bentuk jamak dari kata tunggal kaidah yang berarti sesuatu yang global atau universal, atau yang bisa disebut dengan kuliah yang bisa mencakup beberapa partikular juz'iyah. Secara etimologis, kata qaidah memiliki beberapa arti seputar asas, pokok, tetap, perempuan, yang tua, yang tidak menikah, dan lain-lainnya. Jadi, qawaid itu seperti dasar-dasar atau asas-asas dalam suatu hukum. Nah, menurut Al-Jur'ani, beliau mendefinisikan kaidah sebagai qat'iyah atau proposisi, qat'iyah kuliah, proposisi universal yang dapat diaplikasikan kepada seluruh juz'i atau bagiannya. Jadi, maksud dari Al-Jur'ani ini, qawaid itu sebagai qat'iyah, yaitu posisi yang proposisi yang universal, yaitu bagiannya itu secara keseluruhan dan diaplikasikan itu bisa dalam bagian-bagiannya. Oke, kita masuk ke qawaidah usuliyah ya. Jadi setelah mempelajari qawaid itu, kita tahu kan qawaid itu dasar-dasar alias asas-asas suatu hukum kan ya. Nah, kaidah usuliyah merupakan gabungan dari kaidah dan usuliyah. Kaidah sendiri dari bahasa Arab ditulis dengan kaidah pakai huruf ki yang artinya patokan, pedoman, dan titik tolak. Dan ada pula yang mengartikan dengan peraturan. Sedangkan bentuk jamak dari kaidah adalah qawaid. Adapun usuliyah berasal dari kata asal yang artinya pokok, dasar, atau dalil sebagai landasan. Jadi kaidah itu bentuk jamaknya itu qawaid. Dan usuliyah itu berasal dari kata asal yang artinya pokok, dasar, atau dalil sebagai landasan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kaidah usuliyah adalah pedoman untuk menggali dalil syara yang bertitik tolak pada pengambilan dalil atau peraturan yang dijadikan metode dalam penggalian hukum. Kaidah usuliyah disebut juga sebagai kaidah istinbatiyah atau ada yang menyebut sebagai kaidah lughawiyah. Adapun menurut istilah asal, usul itu mempunyai beberapa arti. Yang pertama, dalil, yaitu landasan hukum. Asal itu bisa disebut sebagai dalil seperti pernyataan para ulama usul fiqh bahwa asal itu dari wajibnya itu sepertinya itu wajibnya sholat 5 waktu seperti dalam firman Allah dan sunnah Rasul. Jadi dalil asal itu kan berasal usul itu kan berasal dari kata asal. Nah, asal itu bisa diartikan sebagai dalil, yaitu landasan hukum. Contohnya itu wajibnya sholat 5 waktu. Itu kan udah ada di nas Al-Quran sama di sunnah Rasul. Yang kedua yaitu asal yang artinya sebagai kaidah, yaitu dasar atau fondasi sesuatu. Jadi usuliyah itu kan artinya itu asal dari dasar, dari landasan itu bisa disebut dengan kaidah, yaitu dasar atau fondasi sesuatu. Seperti sabda Nabi Muhammad, Islam itu didirikan atas 5 usul, yaitu Islam didirikan atas 5 fondasi, 5 kaidah atau 5 dasar. Seperti itu. Yang ketiga yaitu raji, yaitu terkuat. Seperti dalam ungkapan para ahli usul fiqh, yang terkuat dari isi kandungan atau suatu hukum adalah arti hakikatnya.
Maksudnya, yang menjadi patokan dari setiap perkataan adalah makna hakikat dari perkataan tersebut. Jadi, asal itu bisa disebut dengan rajih karena berarti terkuat. Karena kan dalam suatu hukum itu dasar awal mulanya itu sebagai pondasi terkuat, maka disebut sebagai rajih. Yang keempat yaitu mustashab, yaitu memberlakukan hukum yang sudah ada sejak semula selama tidak ada dalil yang mengubahnya. Misalnya, seseorang yang hilang, apakah ia tetap mendapatkan haknya seperti warisan atau ikatan perkawinannya? Orang tersebut harus dinyatakan masih hidup sebelum ada bertanya tentang kematiannya. Ia tetap terpelihara haknya seperti tetap mendapatkan hak waris. Begitu juga ikatan perkawinannya dianggap tetap. Jadi asalnya itu bersifat mustashab, yaitu asal itu juga bisa disebut sebagai mustashab, yaitu pemberlakuan hukum yang sudah ada sejak semula dan tidak ada dalil yang mengubahnya. Ini contohnya itu seperti apabila ya ada orang yang hilang, dia itu diberi warisan, tapi dia tuh hilang gitu loh, dan dia tuh dinyatakan tuh meninggal padahal tidak ada bukti yang menyatakan dia meninggal. Kalau sewaktu-waktu dia ditemukan atau dia hidup, dia berhak mendapatkan hak waris karena tidak ada dalil yang yang mengubahnya, yang mengubah bahwa orang hilang itu dia kehilangan hak waris itu tidak ada. Maka asal itu bisa disebut dengan mustashab, yaitu pemberlakuan hukum yang sudah ada sejak semula dan tidak bisa diperubah gitu. Yang terakhir yaitu far'u alias cabang. Seperti perkataan ulama usul, anak adalah cabang dari ayah, Abdul Hamid Al-Ghazali. Jadi asal itu, dasar itu bisa disebut sebagai cabang. Dan jadi maksudnya itu dasar itu bisa induk dari segala cabang-cabang gitu. Jadi nanti dari asal nanti timbulnya far'u, yaitu cabang-cabang dari asal. Kaidah usuliyah berfungsi sebagai alat untuk menggali ketentuan hukum yang terdapat dalam bahasa sumber hukum. Menguasai kaidah usuliyah dapat mempermudah faqih untuk mengetahui hukum Allah dalam setiap peristiwa hukum dan yang dihadapinya. Jadi maksud dari ini itu kaidah usuliyah itu sebagai alat untuk mencari informasi tentang hukum-hukum di nas Al-Qur'an maupun di sunnah. Jadi hukumnya sudah ada sejak dahulu. Jadi kayak sholat, hukum apa itu kan sudah ada di nas Al-Qur'an sama di sunnah Nabi. Jadi usul fikih itu qawaid usuliyah itu kaidah-kaidah yang digunakan untuk mencari hukum-hukum yang ada di Al-Qur'an dan As-Sunnah gitu. Yang selanjutnya terdapat 40 kaidah usuliyah. Mohon maaf itu seharusnya usuliyah ya. Jadi terdapat 40 kaidah usuliyah yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Jadi di sini saya menyontohkan ada 4 kaidah. Yang pertama, kaidah yang pertama itu bila dalil yang menyuruh bergabung dengan dalil yang melarang, maka didahulukan dalil yang melarang. Jadi dalam kaidah usuliyah itu kalau semisal ada dalil dalam nas Al-Qur'an itu melarang untuk melakukan satu hal, terus ada dalil yang menyuruh, maka didahulukan yang melarang. Yang kedua, kaidah yang memberikan petunjuk atau pemerintah itu menunjukkan yang hal yang wajib. Kalau dalam nas Al-Qur'an itu manusia itu diperintahkan untuk sholat, maka dalil itu mewajibkan, Allah itu mewajibkan manusia untuk sholat gitu. Karena amr, perbuatan itu, perintah itu tuh ditafsirkan sebagai sesuatu bentuk yang wajib. Yang ketiga yaitu kaidah makna implisit atau kabur gelap, tidak dijadikan dasar bila bertentangan dengan makna eksplisit terang atau tegas. Jadi kalau ada
suatu hukum atau suatu dalil yang masih diambang-ambang alias belum bersifat qot'i, itu tuh tidak dipakai, tidak dijadikan dasar karena masih diragukan kebenarannya gitu. Yang keempat yaitu petunjuk nas didahulukan daripada petunjuk zahir. Jadi petunjuk kayak nas Al-Qur'an itu lebih didahulukan daripada hadis-hadis yang qot'i atau hadis yang masih diragukan. Yang selanjutnya yaitu qawaid fikih. Qawaid fikih secara istilah adalah kaidah untuk mengetahui hukum-hukum, memeliharanya, dan mengumpulkan hukum-hukum yang serupa serta menghimpun masalah-masalah yang berserakan dan mengoleksi makna-maknanya. Kaidah fikih itu dapat disimpulkan secara general dari materi fikih dan kemudian digunakan pula untuk menentukan hukum dari kasus-kasus baru yang timbul yang tidak jelas hukumnya di dalam Al-Quran maupun hadis. Yang selanjutnya yaitu kaidah-kaidah pokok dalam fikih. Di dalam kaidah-kaidah pokok dalam fikih itu pada umumnya pembahasan qawaidul fikih berdasarkan pembagian kaidah-kaidah asasiyah dan kaidah-kaidah ghairu asasiyah. Kaidah-kaidah asasiyah adalah kaidah yang disepakati oleh imam mudhahib tanpa diperselisihkan kekuatannya. Jumlah kaidah asasiyah ada 5 macam, yaitu yang pertama, segala perkara tergantung maksud atau tujuannya. Yang kedua yaitu keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan-raguan. Yang ketiga, kesempitan mendatangkan kemudahan. Yang keempat, kemudaratan hendaknya dihilangkan. Yang kelima yaitu adat atau kebiasaan bisa dijadikan landasan hukum. 5 ini adalah kaidah-kaidah pokok dalam fikih. Yang selanjutnya yaitu berbagai ungkapan para ulama tentang kepentingan dan manfaat dari kaidah fikih, antara lain yang di sini yaitu kepentingan dan manfaat dari kaidah fikih. Yang pertama, dengan mengetahui kaidah fikih kita akan mengetahui asas-asas umum fikih. Sebab kaidah fikih itu berkaitan dengan materi fikih yang banyak sekali jumlahnya. Yang kedua yaitu dengan memperhatikan kaidah fikih akan lebih mudah menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang dihadapinya, yaitu dengan memasukkan masalah tadi atau menggolongkannya kepada salah satu kaidah fikih yang ada, kaidah fikih yang 5 yang telah saya sebutkan tadi. Yang selanjutnya yaitu dengan kaidah fikih akan lebih arif di dalam menerapkan fikih dalam waktu dan tempat yang berbeda untuk keadaan dan adat kebiasaan yang berlainan pula. Yang selanjutnya yaitu dengan menguasai kaidah fikih bisa memberikan jalan keluar dari berbagai perbedaan pendapat di kalangan ulama, atau setidaknya menguatkan pendapat yang lebih mendekati kepada kaidah fikih. Ada lagi, dengan mengetahui kaidah fikih akan mengetahui rahasia-rahasia dan semangat hukum-hukum Islam atau ruh al-hukum yang tersimpul di dalam kaidah fikih. Yang terakhir yaitu orang yang menguasai kaidah fikih di samping kaidah usul akan memiliki keluasan ilmu dan hasil ijtihadnya akan lebih mendekati kepada kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Yang terakhir yaitu perbedaan qawaid usuliyah dan kaidah fikih. Perbedaan qawaid usuliyah dan kaidah fikih adalah sebagai berikut.
Yang pertama yaitu objek qawaid usuliyah adalah dalil hukum, sedangkan qawaid fikih adalah perbuatan mukallaf. Ketentuan qawaid usuliyah berlaku bagi seluruh juz'iyah, sedangkan qaidah fikih berlaku pada sebagian besar aghlab atau juz'iyah. Yang ketiga, qawaid usuliyah sebagaimana saran istinbat hukum, sedangkan qawaid fikih sebagai usaha menghimpun dan mendekatkan ketentuan hukum yang sama untuk memudahkan pemahaman fikih. Yang selanjutnya, qawaid usuliyah bisa bersikap prediktif, sedangkan qawaid fikih bersifat wujud setelah ketentuan furu'. Yang terakhir, qawaid usuliyah bersifat kebahasaan dan qawaid fikih bersifat ukuran. Terima kasih. Terima kasih telah menonton dan menyimak video tadi hingga akhir. Semoga bermanfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.